Hari ini kita ada di Project Jakarta. Nah, teman-teman, kita akan sekalian update progres awal dari Natural Koi Pond. Yang pasti ini juga nanti akan jadi sebuah kolam dengan konsep natural yang sangat-sangat cantik sekali. Oke, salam teman-teman koi lover dan pecinta koi dimanapun semua dan blessed people. Hari ini kita ada di Project Jakarta. Nah, teman-teman, kita akan sekalian update progres awal dari Natural Koi Pond. Kolamnya tidak terlalu besar, teman-teman, tapi kita akan setting estetika dan bagaimana nanti saya akan jelaskan. Yang pasti ini juga nanti akan jadi sebuah kolam dengan konsep natural yang sangat-sangat cantik sekali. Dan ini nanti kita menyesuaikan dengan lokasi sekitar yang memang ini nuansanya natural tapi agak minimalis, teman-teman. Ya, jadi nanti kita akan update sambil jelaskan progres-progresnya. Di awal ini tadinya ini hanya sebuah taman kecil, kemudian kita gali dan kemudian kita atur setting. Nanti progres-progresnya videonya juga akan kita tampilkan. Yang pasti mungkin kali ini saya tidak bersama dengan tim Bless Channel, tapi saya pakai kamera amatir ya, teman-teman ya. Semoga suara saya cukup jelas dan nanti apa yang saya sampaikan ini teman-teman bisa melihat dan mengikuti progresnya sampai kolam ini nanti akan jadi sebuah kolam yang natural yang cantik sekali. Nah, teman-teman, ini area sekitarnya ya, teman-teman ya. Jadi di awal tadinya ini kita gali, kemudian setelah digali seperti biasa kita setting pemipaan. Nah, teman-teman, biasakan teman-teman ya, ini buat juga teman-teman kontraktor lain atau pembangun kontraktor yang lain, kita biasakan membuat plan, baik itu pemipaannya, sistemnya, sirkulasi kolam dan lain segala macam itu menggunakan plan atau perencanaan atau gambar. Nah, memang biasanya kadang saya tidak menggunakan gambar atau plan itu kalau kolam-kolam pribadi saya sendiri atau kolam bless itu. Tapi kalau di customer kita pasti punya plan, punya gambar, baik itu pemipaan, sistem maupun nanti desain kolamnya. Dan ini oleh tim kita dibuatin juga secara manual di pembatas yang untuk kita kerja, oret-oretannya. Tapi nanti jelasnya plannya untuk sistem pemipaan, jalurnya. Kemudian kemarin ada perubahan, ada beberapa jalur-jalur drainase dan sakti tank yang kita juga rubah supaya intinya area kolam ini nanti bisa clear. Nah, teman-teman, saat ini sudah selesai di tahapan konstruksi seperti ini yang di area sini nih. Jadi nanti dimensinya dan lain-lain juga akan diberikan keterangan. Kemudian filternya untuk filtrasi dan area pompa kita taruh di sisi sini, sebelah kiri kolam. Nah, kemudian yang masih dibuat konstruksi itu nanti untuk area waterfallnya. Jadi memang mengingat space dan dimensi yang kita diberikan ini tidak terlalu besar, teman-teman. Jadi kita akan membuat dengan seefisien, seefektif mungkin, tapi nanti akhirnya bisa
indah seperti itu. Nah, nanti sisi-sisi yang dinding sini kita main ornamen batu, batu-batuan dan tanaman. Sisi air terjun sini juga. Kemudian nanti filter ini kita finishing dengan decking kayu. Decking kayunya ini nanti bisa ditaruh tanaman juga atau pot. Nah, yang sisi dinding sini nanti kita main ornamen batu. Nah, kenapa sih kok ada beberapa level konstruksi ini? Salah satunya nanti untuk penataan batu, teman-teman. Karena memang kalau batu ini kita tatanya ini terlalu flat, vertikalnya atau ke atasnya, itu nanti menyusun batunya itu agak sulit dan biasanya kaku. Makanya kita bikin beberapa level. Ada level 1 yang paling atas, level 2 dan level 3 yang dasar. Plus ini teman-teman, besi-besi ini nanti tujuannya adalah untuk batu-batu yang seperti floating di air. Jadi dia akan tergenang air, tapi kita akan buat seaman mungkin, senyaman mungkin nanti untuk ikan-ikan yang ada di sini. Rencananya oleh beliau nanti akan diisi ikan tamasaba atau koki. Kemungkinan besar sih kayaknya tamasaba atau koi-koi yang small, yang kecil ini bisa juga. Ya. Nah, teman-teman, untuk set view-nya atau ibaratnya untuk kita menikmatin estetikanya ini, yang pertama kita bisa menikmatin dari arah sebelah sini yang lurus dengan kamera yang saya shoot ini. Jadi nanti tampak dari sini ini juga akan bagus karena nanti ada penataan batu-batuan plus tanaman yang kita akan susun dengan konsep natural. Ini sisi yang pertama, kita ngelihat dari sini ya, saya jalan agak mundur menuju ke area sini. Dari sisi sini nanti kita sudah bisa menikmatin estetika dan konsep natural dari kolam ini. Nah, berikutnya dari arah kita ruangan ini, area ini ada kolam renang yang konsepnya juga minimalis dengan beberapa ornamen-ornamen tanaman. Kita bisa lihat juga dari sisi sebelah sini, dari decking kayunya, kemudian ke air terjunnya, dan sisi batu-batuan yang di dinding sama yang area tadi yang saya jalan sebelumnya. Ini kita untuk nikmatin yang sudut kedua. Sebetulnya bisa juga dari sini, kebetulan di sini mungkin ada meja makan untuk tempat family atau family time beliau. Ini masih sementara kita tutup supaya pekerjaan berantakannya nggak terlalu kelihatan. Kita nanti bisa ngelihat dari sini setelah kita nanti ini buka ya. Nah, yang ketiga dari sisi sebelah sini teman-teman. Jadi sekali lagi kita ini terbiasa untuk membuat kolam ini, estetika sekitarnya, lokasinya, rumah dan yang lain-lain ini harus konsepnya ini harus bisa menyatu atau blend teman-teman. Jangan sampai jomplang. Dan ini adalah yang harus kita perhatikan juga, karena kita ada 3 sisi yang kita bisa melihat kolam ini. Dari 3 sisi atau sudut itu semuanya harus terlihat bagus teman-teman. Nah, nanti gambar desainnya 3D-nya sudah jadi, kita bisa tampilin juga. Nah, baik dari tampak atasnya, samping, depan, sampai sisi yang saya lihat ini, nanti teman-teman bisa ngelihat konsepnya, desainnya, dan kita nanti akan update terus sampai nanti kolam ini running jadi. Nah, oke teman-teman, mungkin untuk awal progres pengerjaan di lokasi di Jakarta Barat, di customer kolam yang natural ini, saat ini sampai di sini. Dan nanti progres selanjutnya, mungkin satu next video lagi, kita sudah masuk ke tahapan finishing untuk batu-batuannya, tanaman, dan untuk persiapan install media, pompa, dan lain-lain. Itu kita nanti akan ada satu video lagi sampai sudah running jadi. Nah, semoga tadi apa yang saya sharingkan dan pengerjaan awal update di Jakarta ini bisa memberikan inspirasi, hiburan, dan manfaat yang positif buat teman-teman semuanya, terutama pecinta ikan hias koi, air tawar, dan sebagai lainnya. Dan Blessed People semua juga mengambil bisa sisi-sisi positif dan edukasi dan sharing tadi. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman lainnya di kota manapun berada. Dan saat ini di lokasi ini ada 2 kolam, dan nanti next video kita akan update progress yang kolam minimalis dengan menggunakan unit RDF KC30. Nanti kita akan kolaborasi dengan Tosin Koi, unitnya saya ambil dari beliau yang domisili Jakarta, supaya nanti setelah beberapa tahun ke depan apabila perlu maintain, pergantian spare part dan lain-lain, ini lokasinya kebetulan di satu kota di Jakarta juga. Nah, terima kasih sekali lagi ya teman-teman yang sudah menyimak. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.